Beastmaster, bab 129 sampai dengan 130. Bab 129. Reaksi dari semua pihak. Qiao Bai, bintang paling terang. Su Fang tiba-tiba menjadi penasaran. Kamu baru saja masuk daftar hari ini. Berbicara, Su Fang sendiri yang menyangkalnya. Tidak, aku kenal semua Beastmaster terkenal di Tiongkok Selatan. Mereka telah melewati yang seharusnya mereka buat, dan tidak ada orang yang belum masuk daftar saat ini, jadi mereka adalah junior atau mahasiswa tahun kedua, yang tidak begitu kukenal. Manusia. Su Fang menyentuh es mandarin yang berenang di sampingnya dan menganalisanya dengan serius. Tidak, gadis sekolah dasar itu menggelengkan kepalanya lagi. Su Fang, dia mahasiswa baru. Su Fang. Ekspresi Su Fang berangsur-angsur berubah dari penalaran menjadi keterkejutan, diikuti dengan ketidakpercayaan. Tahun pertama. Gadis sekolah dasar itu mengangguk dengan marah. Ya. Petik 2. Jangan bercanda denganku. Su Fang masih tidak percaya bagaimana mahasiswa baru bisa begitu kuat. Melihat kembali ke tahun pertamanya, dia telah mengontrak 2 hewan peliharaan, dan kebetulan daftarnya terbuka, jadi dia hampir tidak berhasil mencapai daftar terbawah. Sekarang katakan padanya bahwa seseorang bisa menjadi yang pertama mengudara. Reaksi pertama Su Fang, palsu, ini pasti bohong. Oh, senior Su Fang, apa yang bisa kuberitahukan padamu? Gadis sekolah dasar itu menatap Su Fang dengan tatapan kesal, dia hanya siswa baru. Senior, kamu masih mengenalnya. Su Fang menyibakkan rambut panjangnya yang bergelombang ke belakang, wajahnya penuh kebingungan. Tahu, apakah saya mengenalnya? Di mana saya bisa mengenal mahasiswa baru? 3 pertanyaan berturut-turut mengungkapkan kebingungan Su Xing secara mendalam. Dari sekolah kita. Begitu Su Fang mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Tidak, mustahil. Jika ada prospek yang bagus di tahun pertama mereka, itu pasti sudah dipublikasikan sejak lama. Bahkan jika Su Fang tidak sering bertanya tentang dunia luar, dia pasti sudah mendengar kabar. Namun, tidak memiliki kesan sama sekali. Sama sekali tidak. Berhentilah bersikap sok dan katakan dengan cepat. Su Fang melirik ke arah gadis sekolah dasar yang berada di bawah pengawasan langsungnya dengan ekspresi terkejut dan sedikit kesenangan. Mereka berdua telah bersama selama lebih dari setahun, dan mereka mengenal Su Fang, seorang gadis sekolah dasar yang suka menonton kesenangan. Qiao Bai, gadis sekolah dasar itu terkekeh dan menyebut nama itu dengan nada gembira tanpa menyembunyikannya. Su Fang tertegun sejenak, dan akhirnya sadar. Qiao Bai, dia mengenalnya. Tahun pertama, tanyakan saja berapa banyak orang yang bisa mendapatkan semua informasi di atas. Pikiran Su Fang langsung teringat kembali ke beberapa waktu yang lalu. Nah, belum lama ini, berita terhangat akhir-akhir ini, naga Alt Tuan Huo berhasil berevolusi menjadi Raja Naga berikutnya setelah menantang 3 Raja Naga. Sebenarnya, itu. Su Fang melirik es mandarin yang masih berputar-putar di sekelilingnya, menginjak air. Qiao Bai, dia sebenarnya sangat berbakat dalam pertarungan. Itu keterlaluan tapi juga sedikit masuk akal. Su Fang mengusap keningnya dan berkata dengan ekspresi yang rumit, tapi menduduki peringkat pertama di udara masih agak keterlaluan. Petik 2. Tidak sedikit pun. Sangat. Gadis sekolah dasar di samping juga mengangguk dengan gila. Senior Su Fang, kamu tidak tahu, dia bukan hanya yang pertama dalam peringkat luar angkasa, dia pertama kali mendarat di posisi ke-8, dan kemudian melompat ke posisi pertama di peringkat luar angkasa, peringkat. Karena gadis sekolah dasar saya kebetulan berada di tempat tersebut pada saat itu dan melihat daftar yang berkedip dengan matanya sendiri, dia merasa sangat mendalam saat menjelaskannya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Oh, orang yang dapat melakukan gelombang operasi dari Alt Dragon ke Dragon King ini sepertinya bukanlah orang biasa. Su Fang menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Tidak apa-apa,
selama Fan Dongyang tidak melampauiku, orang itu, tes. Saat dia berbicara, Su Fang tidak ingin berbicara lagi. Singkatnya, jika dia harus memilih antara Qiao Bai dan Fan Dongyang, Su Fang lebih suka membiarkan Qiao Bai berdiri di atasnya. Apa salahnya jika kamu dikalahkan oleh mahasiswa baru? Ini lebih baik daripada dihancurkan oleh pendekar pedang. Berapa kekuatan tempur Qiao Bai? Su Fang menyesuaikan suasana hatinya dan menjadi lebih penasaran. Lebih dari 110.000. Su Fang, yang telah bekerja sangat keras untuk membudidayakan 4 hewan peliharaan dan hampir mencapai ambang batas 100.000, benar-benar kelelahan. Universitas Nanfeng. Saudara Fan, kamu didorong ke posisi ketiga. Dia terlihat biasa-biasa saja, tidak tinggi atau pendek, tidak gemuk atau kurus. Dia mengenakan kacamata dan tidak bisa difoto ketika dilempar ke tengah orang banyak melihat orang yang datang, tanda tanya muncul di wajahnya. Posisi ketiga, apakah ada yang datang? Fan Dongyang berkedip saat dia berbicara, baiklah. Saya mengenal semua master binatang terkenal di tahun ketiga dan keempat di Tiongkok Selatan, dan saya memiliki gambaran tentang kekuatan mereka. Apakah kalian membuat kontrak dengan hewan peliharaan baru? Saya ingat terakhir kali dia mengatakan dia menyukai merpati salju musim semi, tetapi bahkan jika dia membuat kontrak, masih mustahil baginya untuk bergegas ke saya dan butuh waktu untuk membudidayakannya. Jadi anjing pemburu Ren Hong telah berevolusi. Itu tidak benar. Dia seharusnya masih memiliki beberapa sumber daya seperti 1000 gulma beracun, debu bintang, dan fragmen sisik naga yang belum dia kumpulkan. Fan Dongyang menghitung orang-orang yang mungkin datang kepadanya satu persatu, dan kemudian menolak mereka satu persatu dengan alasan yang bagus. Adik laki-laki yang datang memberi tahu kami. Sekali lagi, saya sangat menyadari bahwa kakak laki-laki tertua mereka mungkin sebenarnya bukan orang baik. Saudara Fan, kamu. Fan Dongyang menyelaku sebelum aku bisa menyelesaikan kata-kataku. Fan Dongyang, masuk akal untuk berspekulasi bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui saya. Dari tahun kedua hingga tahun terakhirnya, Fan Dongyang, yang cukup mampu, menghitung semuanya. Ini tidak mungkin. Yang berikutnya juga tidak memungkinkan. Jadi apa yang terjadi? Fan Dongyang bingung. Butir-butir keringat berjatuhan dari dahi adik laki-laki itu. Adik laki-laki itu membuat gerakan kecil dengan dua jarinya, artinya, apakah ada kemungkinan orang ini adalah mahasiswa baru? Saudara Fan, kamu bukan. Sangat pengertian. Fan Dongyang. Tanda tanya besar muncul lagi di kepala Fan Dongyang. Mahasiswa baru, mahasiswa baru. Fan Dongyang memandang adik laki-lakinya sambil berbicara, apakah kamu tidak bercanda? Hanya ada beberapa mahasiswa baru yang terkenal di Tiongkok Selatan. Bahkan si Xiao Xiao, yang telah mencapai peringkat teratas mahasiswa baru, hanya berada di peringkat terbawah. Jika itu adalah mereka yang berasal dari wilayah tengah, akan sulit untuk mengatakannya, mungkin hasilnya akan sedikit lebih baik. Fan Dongyang tidak mempercayainya. Qiao Bai, kakak Fan, orang itu adalah Qiao Bai. Melihat kakak laki-laki tertuanya akan mendapat masalah, adik laki-laki itu segera mengungkapkan identitas Qiao Bai. Dia langsung bergegas ke daftar teratas dan mengambil pria bernama itu. Su dan Fan Broter, kamu terjepit. Fan Dongyang, saya tidak tahu apakah saya tidak memberi tahu Anda. Tetapi ketika saya menyebut Fan Dongyang, saya langsung mencocokkan nama ini dengan orang aslinya. Qiao Bai, itu bisa dianggap sebagai profesor kesayangan yang dia perhatikan dengan cermat. Ya, Fan Dongyang tidak mengklasifikasikan Qiao Bai ke dalam kategori mahasiswa karena prestasi Qiao Bai jauh melebihi mahasiswa biasa. Petik 2. Universitas Jadebert belum mengizinkannya lulus secara langsung. Wajah Fan Dongyang dipenuhi dengan kebingungan. Dengan hasil penelitian Qiao Bai, lebih dari cukup baginya untuk menjadi guru di Universitas Jadebert. Brengsek, sama sekali tidak mungkin alasanku salah. Fan Dongyang menjadi semakin marah saat dia berbicara. Adik laki-laki di samping berkata, yah, bagaimanapun juga,
Kiao Bai baru saja masuk sekolah. Bahkan jika atasan membuat tindakan dan pengaturan apapun untuknya, itu tidak akan secepat itu. Fan Dongyang menjadi semakin marah saat dia memikirkannya, tetapi setelah kemarahannya mencapai titik ekstrim dan puncaknya, dia kembali tenang. Berapa nilai kekuatan tempur Kiao Bai dan apa hewan peliharaannya? Ceritakan datanya. Petik 2. Nilai kekuatan tempurnya adalah 118.690. Adik laki-laki yang mengetahui kebiasaan Fan Dongyang telah dengan jelas menuliskan nilai kekuatan tempur spesifik Kiao Bai. Binatang peliharaannya adalah gagak emas dan naga kucing. Gagak emas diduga adalah mutan bentuk evolusi baru dari Huan Yao. Cat Dragon mungkin merupakan spesies hewan peliharaan tipe naga baru. Kekuatan gagak emas seharusnya berada di sekitar tingkat menengah tingkat kelima, dan kekuatan naga kucing-kucing harus berada di antara tingkat menengah tingkat keempat dan tingkat mahir tingkat keempat. Fan Dongyang terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Hanya 2 binatang. Adik laki-lakinya mengangguk, hanya 2. Kekuatan tempur 2 hewan peliharaan melebihi 110.000. Bagaimana Kiao Bai melakukannya? Ekspresi tenang Fan Dongyang sekali lagi menjadi penuh keraguan. Tidak mengerti. Tidak bisa membayangkan. Ini benar-benar di luar jangkauan kognitif normalnya. Entah itu hewan peliharaan tingkat 4 atau hewan peliharaan tingkat 5, bukan berarti dia tidak memilikinya. Sebagai seorang data geek, Fan Dongyang telah mengumpulkan banyak informasi tentang Beastmaster dari berbagai universitas kecuali 2 universitas teratas di Star City, dan dia memiliki gagasan yang sangat bagus tentang kekuatan hewan peliharaan Beastmaster ini, mengambil nilai rata-rata. Nilai kekuatan tempur yang dijamin dari hewan peliharaan tingkat kelima biasa adalah sekitar 10.000, dan nilai kekuatan tempur terkuat yang diketahui seharusnya sekitar 50.000. Namun, apakah itu Fan Dongyang atau Su Fang? Nilai kekuatan tempur hewan peliharaan tingkat kelima mereka miliki hanya mencapai sekitar 40.000. Lalu ada nilai kekuatan tempur dari hewan peliharaan level 4, yang dijamin 4.000, tapi setelah terburu-buru, yang lebih kuat bisa memiliki sekitar 15.000, dan jika mereka lebih kuat, mereka bisa menembus level kelima. 4 hewan peliharaan Su Fang dan Fan Dongyang sudah berada pada level yang sangat baik dalam nilai ini. Nilai kekuatan tempur gabungan dari kedua hewan peliharaan mereka telah mencapai 8/90.000, yang dapat mencapai 100.000 dalam satu serangan. Saya tidak menduganya. Kiao Bai, 2 hewan peliharaan, dengan mudah melampaui angka 110.000. Apakah kamu akan segera libur? Saya ingin pergi ke Universitas Jade Bird. Saya tidak bisa tidur sampai saya mengetahui apa yang terjadi. Fan Dongyang mengangkat kacamatanya dan berkata dengan tatapan samar di matanya. Jangan bicara tentang masa depan, dia sekarang dalam keadaan sangat bersemangat, seluruh tubuhnya gatal, dan tidak sabar untuk mencari tahu kebenarannya. Saudara laki-laki, Saudara Fan, jangan pikirkan itu. Kamu belum selesai menulis tesis kelulusanmu. Guru kelas mengatakan bahwa jika kamu tidak dapat menyerahkan draft pertama dalam waktu 1 bulan, kamu akan dibunuh di sekolah. Bukan tidak mungkin mengulang suatu nilai. Kali ini giliran Fan Dongyang yang layu. Baiklah, baiklah. Semakin banyak teka-teki yang membuat orang ingin menjelajah, semakin banyak teka-teki yang harus dibiarkan sampai akhir. Tidak ada gunanya terburu-buru, Anda hanya bisa meluangkan waktu. Luangkan waktu Anda lagi. Kiao Bai belum tahu bahwa dia telah diperhatikan oleh mantan kakak laki-laki dan perempuan tertua nomor 1 dan nomor 2, tapi itu tidak masalah. Setelah menjadi nomor 1 yang baru, dia harus menghadapi semua orang perhatian dan diskusi. Hanya dalam beberapa jam, forum relevan dipenuhi dengan topik terkait Kiao Bai. Tidak, bukankah Kiao Bai seorang profesor memelihara hewan? Mengapa Kiao Bai begitu pandai mengendalikan hewan? Apa yang terjadi dengan 2 hewan peliharaan Kiao Bai? Adakah yang tahu bahwa Kiao Bai sebenarnya memiliki hewan peliharaan ketiga? Masuk ke forum pada jam 1, 9 dari 10 postingan membahas tentang Kiao Bai.
Satu-satunya postingan yang tidak membahas Qiao Bai adalah mengobrol dan akhirnya membicarakan tentang Qiao Bai. Berhenti bicara, bolehkah saya mengatakan bahwa saya baru saja membeli salinan Chinese Supernatural yang menerbitkan esai orang-orang besar hari ini. Detik terakhir saya masih mempelajari apakah ada yang bisa saya pelajari dari isinya. Mungkin Raja Naga berikutnya sang Master Binatang adalah saya. Dan detik berikutnya saya melihat penulis makalah tercantum dalam daftar. Saya berkata, lucu sekali. Saya seorang senior di perguruan tinggi, dan saya belum menulis tesis kelulusan saya. Guru saya telah menggunakan Qiao Bai untuk memberi kami darah ayam lebih dari sekali. Awalnya saya menolaknya, tetapi setelah membaca tesis Qiao Bai, saya hanya ingin mengatakan, ayah, simpan. Fakta membuktikan bahwa kekuatan Qiao Bai dalam penelitian hewan peliharaan sangat bagus. Siapa sangka metode evolusi dalam warisan Altron sendiri begitu menyedihkan. Jika bukan karena Qiao Bai, baik Tuan Huo maupun Altron tidak akan mampu untuk mendapatkannya. Oke, sungguh, tidak ada orang waras yang berpikir untuk menekan naluri dalam darah tubuh mereka dengan melompati Raja Naga. Ini benar, lagi pula, jika seseorang memintaku untuk menantang Raja Naga, tanpa preseden apapun. Baiklah, biarkan aku lari dulu. Tunggu sebentar, apakah topikmu salah? Saya tidak keluar jalur. Saat mendiskusikan kekuatan Qiao Bai sebagai Master Binatang, jelas kita tidak bisa mengabaikan bakat Qiao Bai di sisi lain. Beberapa kata, aku benar-benar bosan mengatakannya, sial, Tuhan. Mengapa ada keberadaan seperti itu di dunia yang membuat orang merasa tercekik dalam segala aspek? Aku tidak ingin menjadi seperti Qiao Bai, yang bisa berkembang dalam segala hal, tapi beri aku sesuatu yang relevan. Di mana bakatmu? Haha, Tuhan berkata kamu bukan Qiao Bai, jadi kamu tidak bisa melakukannya. Rumput. Kota Bintang. Markas Besar Beast Mastering Alliance. Di ruang konferensi berukuran sedang di lantai 18. 3 orang tua berambut abu-abu, 2 pria dan 1 wanita, sedang melakukan diskusi terakhir dan konfirmasi pada daftar tersebut. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, penghargaan ini harus diberikan kepada Qiao Bai, jika tidak kita pasti akan dikatakan teduh. Dia memiliki rambut perak dan tidak lagi muda, tetapi rambutnya disisir rapi dan dijepit di rambutnya telinga, nenek, yang dihiasi dengan perhiasan bunga peoni ganda merah tua yang kecil dan indah, memandang kedua teman lainnya dengan mata jernih. Bagaimana menurutmu? Cepat ambil keputusan dan jangan menunda-nunda. Aku bahkan sudah membuat janji untuk berdansa dengan seseorang malam ini. 2 orang lainnya, seberapa pantaskah menari di usia yang begitu tua? Pria tua dengan wajah berbentuk Cina itu dipenuhi kerutan. Dingtou tua, berhentilah merengek di sana. Jika kamu berdansa dengan Xiao Hua, kamu akan sangat bahagia sampai kamu tidak bisa menutup mulutmu. Yang lain memiliki kepala botak tetapi berjanggut putih yang indah. Kemudian lelaki tua berkepala botak dan berjanggut panjang memandang Hua Zong, sebenarnya, saya lebih optimis tentang Qiao Bai, tapi maksudnya, apakah usianya agak terlalu muda? Sebaiknya pikirkan lagi dan lihat apakah ada kandidat lain yang cocok. Sang Yuan, kamu orang tua, kamu selalu rukun. Dingtou tua menghela napas berat dan berkata dengan wajah tidak senang, jangan berpura-pura menjadi orang baik, bukankah maksudmu kamu tidak sebaik itu? Apakah Anda optimis tentang Qiao Bai itu? Penting untuk mengatakannya secara tidak langsung. Ikuti saya, jujur saja, tidak ada masalah dengan pencapaiannya yang lain, tapi pencapaian terbesarnya saat ini, evolusi Alt Dragon menjadi Dragon King, tidak ada data yang jelas untuk membuktikan bahwa dia benar. Berdasarkan premis ini, kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan tentang kandidat. Old Ding mendecakkan lidahnya, yang paling membuatku tenang adalah prestasinya tidak sejalan dengan dirinya secara pribadi, saya khawatir ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Hua Zong menjabat informasi kertas Qiao Bai di tangannya dan berkata dengan tenang.
Dua orang lainnya berhenti berbicara. Itulah yang terjadi. Prestasi Qiao Bai sangat menarik perhatian, sungguh terlalu menarik perhatian. Terutama di antara sekelompok profesor yang baru berkecimpung di industri ini selama beberapa tahun, Qiao Bai langsung menjadi bintang paling cemerlang di antara kerumunan, dan mustahil untuk tidak menyadarinya. Tetapi masalahnya adalah pencapaian ini terlalu mencolok. Sangat terang sehingga orang tidak bisa tidak meragukannya. Kecuali Huazong, dua orang yang tersisa memiliki keraguan di dalam hati mereka. Sang Yuan menyentuh janggutnya dan berkata dengan ragu-ragu, sebenarnya, Qiao Bai masih muda. Jika dia benar-benar memiliki bakat seperti itu, tunggu sebentar. Belum terlambat untuk memenangkan penghargaan setiap tahun, kan? Adapun penghargaan tahun ini, Sang Yuan melihat pencapaian dan resume orang lain, ekspresinya sedikit jelek. Yah, kecuali Qiao Bai, tidak ada seorang pun di antara begitu banyak orang yang bisa melakukannya. Sang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati. Bencana, sangat sulit untuk melakukan peninjauan ini. Lao Dingtou yang selalu menghadapi Sang Yuan langsung melihat kesulitan musuh lamanya dari ekspresinya. Sungguh menyenangkan melihat musuh lama dalam kesulitan. Selama dia tidak merasa terganggu dengan masalah ini. Ekspresi kedua orang itu saling memandang satu persatu. Huazong yang berambut abu-abu tersenyum lebar hingga dahan-dahannya bergetar, dan kelopak bunga peoni di kepalanya bergetar. Seiring dengan industri pengajaran hewan peliharaan yang menjadi lebih profesional dan ketat selama bertahun-tahun, jumlah orang jenius pun semakin berkurang. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Bukankah kamu hanya takut Qiao Bai akan menjadi Abigu yang lain? Tapi bisakah situasi Qiao Bai sama dengan Abigu? Sama sekali tidak sama. Saat dia berbicara, Huazong memutar matanya kedua orang di seberang meja, dengan penuh rasa jijik. Lao Dingtou dan Sang Yuan. Ini memang yang terjadi, tapi saya tidak akan membicarakan fakta bahwa Qiao Bai adalah salah satu anggota keluarga kami. Masa lalu dan pengalaman Qiao Bai semuanya terdokumentasi dengan baik. Qiao Bai adalah seorang yatim piatu. Sebelum dia membangkitkan bakatnya sebagai master binatang, sulit baginya untuk memiliki cukup makanan. Tentu saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan informasi yang berkaitan dengan evolusi hewan peliharaan. Tapi dia berbakat di bidang ini dan jenius. Dia hanya kekurangan peluang. Setelah secara tidak sengaja menemukan rute evolusi baru serangga madu, dia secara alami menjadi lebih tertarik pada aspek ini, dan secara alami dia langsung bertindak dan berubah menjadi naga ketika badai menerjangnya. Huazong merentangkan tangannya, saya pikir tidak apa-apa. Ekspresi Sang Yuan dan Lao Dingtou masih terlihat sedikit kusut, itulah yang kubilang. Tapi mereka hanya merasa ini masih terlalu dini. Tidak akan terlambat untuk menunggu 1 tahun lagi untuk memberikan penghargaan kepada Qiao Bai, bukan? Dua orang yang tidak sedang berurusan satu sama lain saling memandang dan melihat pemikiran serupa di mata satu sama lain. Kemudian, Bulan, apakah kamu pernah merasa jijik? Saya tidak menyangka ternyata saya memiliki pola pikir yang sama dengan musuh bebuyutan saya. Huazong sekali lagi terhibur oleh kedua orang tua ini. Oke, bagaimanapun juga kalian adalah dua orang. Jika kalian semua memiliki ide yang sama, aku tidak bisa menahannya. Huazong mendecakkan bibirnya dan berkata dengan tenang, seolah-olah orang yang baru saja dia perdebatkan bukanlah dia. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda tentang satu hal. Huazong mengangkat alisnya dan melihat ke ponselnya. Saya baru saja menerima kabar bahwa daftar master binatang di universitas di Tiongkok Selatan telah dibuka. Sudah dibuka selama 1 atau 2 bulan, mengapa kamu membicarakannya sekarang? Sang Yuan mengelus janggutnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tiongkok Selatan bukanlah garis depan gelombang monster. Para master monster yang dilatih memang seperti itu. Mereka semua mencolok dan tidak memiliki roh jahat sama sekali. Ding Tua mengerutkan bibirnya dan sepertinya dia tidak terlalu memikirkannya. Kamu benar-benar bisa mendapatkannya.
Para Beastmaster yang mengambil tindakan hanyalah mereka yang berada di urutan teratas daftar kekuatan tempur. Jangan terlalu kasar sebagai pribadi. Para master binatang yang dilatih di berbagai daerah pada dasarnya berbeda. Setidaknya suasana akademis di Tiongkok Selatan sangat kuat sehingga tidak bisa berkata-kata terhadap kedua orang ini. Melihat topiknya akan menyimpang, Hua Zong segera membawanya kembali. Sungguh, topik itu telah diambil oleh kalian berdua, dan aku hampir lupa apa yang akan kukatakan. Saya baru saja menerima kabar bahwa pada sore hari, Qiao Bai terjun payung ke daftar kekuatan tempur teratas. Sang Yuan, Dingtou tua, kepala kecil, tanda tanya besar. Qiao Bai yang mana? Nada suara dan mata Sang Yuan penuh keraguan. Meskipun Dingtou tua tidak berbicara, ekspresi wajahnya atau emosi di matanya mungkin memiliki arti yang sama. Qiao Bai yang mana di sana? Hua Zong berkata dengan suara lucu. Dia menunjuk ke informasi di atas meja, tentu saja ini Qiao Bai. Ketika Sang Yuan yang sedang mengelus janggut putih panjangnya mendengar hal itu, tangannya gemetar dan tanpa sengaja ia mencabut beberapa helai janggutnya. Sang Yuan, yang biasanya paling peduli dengan janggutnya, tidak terlalu peduli saat ini, apakah itu asli atau palsu. Qiao Bai, mahasiswa baru di Universitas Jade Bird, dengan hewan peliharaan Golden Crow dan Chet Maolong, Anda mencari saya untuk menemukan Qiao Bai dengan nama yang sama. Sang Yuan, tidak dapat ditemukan. Informasinya cukup detail untuk disesuaikan dengan sekolah, jadi apalagi yang perlu dipertanyakan. Ini benar-benar. Sang Yuan mengerang lama, ekspresinya berubah beberapa kali, dan akhirnya dia tidak bisa memikirkan kata sifat yang bagus. Dia menghela nafas, bakat. Ini hanya bisa terjadi dikatakan sebagai bakat yang sulit ditiru. Bab 130. Qiao Bai, apakah saya sudah bermutasi lagi? Kabut khusus. Aku khawatir kamu belum menanyakannya. Dibandingkan dengan Sang Yuan dan Lao Dingtou yang terkejut, ekspresi Hua Zong tidak terlalu tenang. Sebelumnya, di Liga Yulong dan Honghu, Qiao Bai memenangkan kejuaraan, dan hal itu menimbulkan sedikit kejutan setelahnya. Sang Yuan dan Lao Dingtou tidak tahu banyak tentang masalah ini. Meskipun merupakan liga yang diselenggarakan oleh Yulong dan Honghu, namun merupakan liga yang merekrut siswa baru terlebih dahulu. Dengan status mereka saat ini, mereka umumnya tidak peduli dengan kompetisi sekecil itu. Baru setelah saya melihat nama Qiao Bai di daftar penghargaan hari ini, saya menyadari betapa luar biasa Qiao Bai. Saya juga mengetahui bahwa Qiao Bai tidak terlalu tertarik untuk menjadi profesor evolusi hewan peliharaan yang hebat. Kata-kata Hua Zong membuat mereka berdua bingung. Tidak akan sia-sia jika dia tidak mempelajari evolusi hewan peliharaan dengan bakatnya. Dingtou tua tampak serius, dengan ekspresi seperti pemuda yang sedang bermain-main. Selama dia tumbuh dewasa selangkah demi selangkah lagi, dia akan menjadi Tuan Wu selanjutnya. Benar, sekarang Sang Yuan merasa tidak ada salahnya berdiri di depan yang sama dengan musuh bebuyutannya, pemuda dilahirkan untuk mempelajari beras jenis ini. Hua Zong, manusia sama pandainya dalam melawan binatang seperti halnya mereka dalam bertarung. Kesunyian, ini adalah keheningan bersama. Dan kudengar pemuda ini ingin menjadi master binatang buas, kata Hua Chong lagi. Sang Yuan dan Lao Dingtou. Berhenti bicara, berhenti bicara. Penghargaan ini untukmu, harus memberi. Jika Qiao Bai benar-benar menyerah menjadi profesor evolusi hewan peliharaan karena mereka akan menjadi orang berdosa. Pendosa besar. Makan bersama Qi Yue, Lin Weiwei, Li Gan, Huo Xiaotian dan Zhou Tang, Qiao Bai kembali ke asramanya setelah hari gelap. Menyentuh ular putih kecil yang belum bangun, Qiao Bai tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya aku tidak melihat kakak senior Chu menghubungiku hari ini. Kejutan yang ditimbulkan oleh kenaikan peringkat Qiao Bai jauh lebih besar daripada keterkejutan yang ditimbulkan saat terakhir kali ia memenangkan kejuaraan di Liga Mahasiswa Baru di universitas-universitas besar yang diselenggarakan oleh TOP2. Hanya dalam beberapa jam,
ponsel Qiao Bai hampir penuh dengan pesan. Qiao Bai melihatnya sebentar, dan bahkan beberapa senior yang ditemuinya di Universitas Jade Bird mengirimkan pesan ucapan selamat, dan kemudian menyatakan niat mereka untuk membentuk tim dengan Qiao Bai. Hanya Chu Yanyi, orang pertama yang meminta Qiao Bai membentuk tim, tidak mengirimkan pesan apapun. Setelah memikirkannya, Qiao Bai berinisiatif mengirimkan tanda tanya kepada Chu Yanyi, menanyakan Chu Yanyi bagaimana situasinya di sana. Chu Yanyi tidak segera membalas pesan itu, jadi Qiao Bai meletakkan teleponnya setelah melihatnya 2 kali. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Qiao Bai memandang Xiao Wu dan Mao Mao Chong yang telah mencapai prestasi luar biasa hari ini. Xiao Wu, Pride.jpg. Kucing, angkat kepala dan dada Anda.jpg. Wajah kedua anak kecil itu penuh dengan ekspresi bangga. Dipuji oleh Beastmaster. Senang. Sebagai hadiah, aku akan memberimu 2 kali makan tambahan hari ini. Qiao Bai tersenyum dan mengusap kepala Xiao Wu dan Mao Mao Chang, berkata sambil tersenyum. Xiao Wu dan Mao Mao Chang bahkan lebih bahagia. Besar. Nyalakan kompor. Kedua hewan peliharaan itu sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah 2 jam latihan meditasi setiap hari, Qiao Bai mengajak Xiao Wu dan Mao Mao Chong tidur bersama. Ular putih kecil itu meringkuk dengan tenang dan berbaring di sudut kecil. Keesokan harinya, Qiao Bai baru saja bangun di pagi hari, menyentuh ponselnya di bawah bantal, dan bersiap memeriksa waktu dengan mata mengantuk, lalu tiba-tiba terbangun. Dengan bunyi, pop, Qiao Bai duduk tegak. Xiao Wu dan Mao Mao Chong, yang sedang tidur di selimut Qiao Bai di kiri dan kanan, juga didorong. Xiao Wu dan Mao Mao Chang, yang belum bangun. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan kemudian menstabilkan tubuhnya. Ia melirik ke arah serangga kucing yang gulu-gulu, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali, dengan sentuhan jijik di matanya. Saudaraku, tidak, burung adalah pilar nyata dan terpenting dalam keluarga ini. Dengan mata merah keemasan terbuka, Xiao Wu hendak bergegas ke pelukan Qiao Bai untuk bertindak genit dan mengeluh, ketika dia melihat ekspresi Qiao Bai yang sedikit serius. Xiao Wu yang menyerang mengepakkan sayapnya dan buru-buru berhenti di udara. Tuan binatang, sepertinya ada yang salah. Xiao Wu memiringkan kepalanya, menunjukkan keterampilan observasi yang sangat baik. Xiao Wu memutuskan untuk tidak mengganggu Beastmaster untuk saat ini, dan pada saat yang sama, dia membalikkan kucing dan serangga yang juga mencoba untuk bergegas ke pelukan Qiao Bai dan mendorongnya ke tanah. Kucing dengan kaki terangkat. 6 Jiao-jiao terus meluncur di udara, dengan kebingungan di mata mereka. Apa yang terjadi? Siapa itu? Xiao Wu, diam. Serangga kucing-kucing, kuo. Qiao Bai tidak memperhatikan interaksi antara kedua lelaki kecil itu. Dia menatap pesan yang dikirim oleh Chu Yanyi di teleponnya dan sedikit mengernyit. Chu Yanyi, selamat, junior, karena telah mencapai puncak daftar kekuatan tempur, tapi saya mungkin tidak dapat membentuk tim dengan Anda. Beruang kekerasan tingkat kelima saya terluka parah dan masih dalam keadaan koma. Chu Yanyi, jika Anda masih berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi, rekan siswa junior, saya dapat merekomendasikan beberapa anggota tim yang cocok untuk Anda. Karakter mereka semuanya dapat dipercaya. Saya telah mengirimkan daftarnya kepada Anda. Chu Yanyi, daftar, docs. Melihat daftar yang dikirim oleh Chu Yanyi, Qiao Bai sedikit mengernyit dan tidak menerima dokumen daftar itu. Qiao Bai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cedera parah. Seberapa seriuskah hal ini? Dengan tingkat perkembangan teknologi kedokteran saat ini, apakah cederanya masih begitu parah sehingga tidak bisa diobati? Chu Yanyi di ujung telepon terdiam beberapa saat sebelum mengirim pesan lain. Chu Yanyi, mari kita bicarakan hal ini saat kita bertemu besok. Qiao Bai, oke. Ruang tunggu pusat hewan peliharaan terbesar di pusat kota. Jadi, sarang naga dan harimau macam apa yang kamu masuki? Qiao Bai memandang Chu Yanyi, yang citranya telah berubah drastis dan penuh keraguan.
Chu Yanyi awalnya memiliki rambut pendek yang hampir sebahu. Kulitnya tidak bisa dikatakan cerah, tetapi juga kulit gandum yang sehat. Tapi sekarang ketika saya melihat Chu Yanyi lagi, rambut pendek sebahunya telah menjadi rambut pendek yang nyata, tidak rata seperti digerogoti anjing. Belum lagi, bagian ujung rambut yang paling panjang hanya mencapai koklea, dan ada juga banyak rambut di wajahnya. Ada 3 atau 4 luka, dan ada luka bakar sebesar kuku di rahang bawah. Dia tampak sangat menyedihkan. Sebagian kabut di tanah terlarang kota Tianhe akan terangkat. Sepupu saya adalah anggota tim ekspedisi kota utama. Dia bisa membawa 1 orang lagi, jadi dia bertanya kepada saya dan saya setuju. Seolah-olah luka di tubuhnya dan perban di tubuhnya tidak ada. Aku tidak menyangka setelah masuk. Chu Yanyi berhenti di sini, dan ekspresi wajahnya terlihat cukup rumit. Singkatnya, aku menemui banyak hal yang tidak terduga. Dan beruang raksasaku yang kejam terluka di proses dari. Dan lukanya sangat aneh. Peralatan medis tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Aku, Chu Yanyi, yang telah mengalami banyak pertemuan yang mendebarkan pada pandangan pertama, tidak peduli dengan situasinya sendiri, tetapi ketika dia menyebutkan beruang raksasa yang kejam itu, dia mata berangsur-angsur berubah. Penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan kekecewaan pada diri sendiri. Qiao Bai menghela nafas sedikit, bisakah Anda mengizinkan saya melihat beruang yang kejam itu? Mendengar ini, mata Chu Yanyi berkedip 2 kali, ekspresinya menjadi lebih kusam, dan bibirnya bergetar 2 kali, aku, beruang raksasa yang kejam. Setelah beruang raksasa yang kejam itu terluka parah, ia tidak dapat dikembalikan ke ruang roh binatang laut, jadi saya memeliharanya untuk sementara di pusat hewan peliharaan. Chu Yanyi berbalik dan melirik ke pusat hewan peliharaan dengan jendela bening di belakangnya, dan Qiao Bai juga melihatnya. Meskipun pusat hewan peliharaan terlihat sangat bersih, dibandingkan dengan berada di sebelah master binatang, tentu saja tidak terlalu bagus. Ayo pergi dan melihatnya bersama. Qiao Bai menghela nafas dan berkata. Chu Yanyi mengangguk dan berjalan diam-diam di depan, memimpin Qiao Bai menuju koridor panjang berwarna putih keperakan di belakang. Melewati ruangan dengan kaca transparan, Anda dapat melihat dengan jelas lingkungan di dalamnya. Tidak banyak hewan peliharaan yang dipelihara di sini. Kedua orang itu segera sampai di ruangan tempat beruang raksasa yang kejam itu berada. Qiao Bai dapat dengan jelas melihat sekilas beruang ganas di dalamnya. Seperti Chu Yanyi, perubahan pada beruang raksasa yang kejam juga sangat besar, sedikit lebih besar dari yang dia bayangkan. Anggota badan yang kuat, penuh otot dan kekuatan, menjadi ramping. Meski bukan hanya selapis kulit, namun tidak jauh lebih baik. Daging dan darah yang subur di batang tubuh menjadi melemah. Ada beberapa luka berdarah di bulunya, besar dan kecil, serta darah dan dagingnya bergulung-gulung. Anda bisa melihat bekas perban dan pengobatannya, tapi tidak banyak gunanya. Beruang raksasa yang kejam itu setengah tergeletak di tanah, matanya yang tertutup gemetar, dan terlihat bahwa ia sangat kesakitan. Mata Qiao Bai tertuju pada luka pada beruang raksasa yang kejam itu. Dia tidak yakin apakah dia satu-satunya yang bisa melihat kabut putih susu yang samar-samar familiar atau luka pada beruang yang kejam itu bahkan tidak dapat diobati dengan peralatan medis. Apakah dokter, aliansi, atau sepupu Qi mengatakan sesuatu? Chu Yanyi tidak mendengar maksud menyelidik dalam kata-kata Qiao Bai. Para dokter di pusat hewan peliharaan telah memeriksanya lebih dari sekali. Hasil setiap pemeriksaan normal, tidak ada masalah, dan instrumen tidak dapat mendeteksi keberadaannya dari cedera. Sepupu, kondisi sepupuku juga tidak terlalu baik. Kali ini kami berhasil keluar dari tanah terlarang Tianhe, berkat kedatangan tepat waktu dari Master Binatang tingkat 7 dari aliansi. Chu Yanyi menghela nafas, aliansi belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Yang ketujuh Master Binatang tingkat telah dikirim untuk memimpin tim ke tanah terlarang Tianhe. Penyelidikan akan memakan waktu lama. Qiao Bai mendengarnya. Situasi yang dihadapi Chu Yanyi jelas lebih buruk dari yang dia bayangkan.
Master binatang tingkat ke-7 dari aliansi memimpin tim untuk menyelidiki situasi tersebut. Artinya tidak ada yang benar-benar melihat ciri khusus dari luka beruang yang kejam itu. Qiao Bai. Jadi, dia bermutasi lagi. Setelah memikirkannya, Qiao Bai membuka keterampilan bakatnya. Binatang peliharaan, beruang raksasa yang kejam. Atribut, pertarungan. Variasi, menengah asteris. Level rendah level ketiga asteris. Keterampilan, memalu, memukul, tinju taisan, pukulan kekuatan aneh, energi potensial gravitasi. Dalam keadaan khusus, untuk sementara tidak dapat berevolusi asteris. Keterampilan bakat, tidak ada. Garis darah, tidak ada. Sangat lapar, sangat kenyang, sangat menyakitkan, sangat nyaman, gatal. Qiao Bai melirik ke arah bola mata beruang ganas itu yang berputar-putar, lalu kepikiran batin beruang ganas itu, dan menyentuh dagunya. Dia bahkan lebih bingung dengan keadaan beruang ganas itu saat ini. Sepertinya itu bukan imajinasinya. Kabut putih susu ini sepertinya tidak berbahaya bagi beruang raksasa yang kejam seperti yang dia bayangkan. Kemudian Qiao Bai mengklik beberapa tanda bintang. Variasi, dimungkinkan untuk keluar dari yang luar biasa dan ada kemungkinan terobosan tertentu. Level, dimungkinkan untuk terus kalah dan menurun, tetapi ada kemungkinan tertentu untuk kembali ke puncak dan menembus melalui. Status khusus, erosi udara asli. Qiao Bai, matanya tertuju pada kolom status khusus. Energi primitif. Apa itu? Qiao Bai mengklik beberapa kali, ingin melihat apakah dia dapat melihat deskripsi yang lebih detail. Sayangnya, tidak, ia tidak bisa bergerak. Qiao Bai hanya bisa membuat kesimpulan sendiri. Energi primitif. Qiao Bai melihat kabut putih susu yang melayang di sekitar luka beruang yang kejam itu, dan inilah yang dia maksud. Fungsi. Qiao Bai memikirkan lapisan kabut tipis di area tanah terlarang yang belum dijelajahi. Tidak akan menyebar, jadi berhati-hatilah saat masuk. Qiao Bai menyentuh dagunya dan menoleh ke arah Chu Yanyi, yang sedang menatap beruang kejam di ruangan itu dengan mata serius dan melankolis tanpa berkedip. Bolehkah saya masuk dan melihat? Chu Yanyi, apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Ekspresi Chu Yanyi sedikit terkejut, seolah dia tidak menyangka Qiao Bai akan mengajukan permintaan seperti itu. Ya, para Beastmaster dan Master Aliansi sebelumnya. Peternak dan profesor hewan peliharaan semuanya telah memeriksanya. Petik 2. Jika Anda ingin menemukan petunjuk apapun dari beruang yang kejam itu, kemungkinannya kecil. Qiao Bai mengangguk. Qiao Bai tidak tahu mengapa orang lain tidak bisa melihat kabut pada luka beruang yang kejam itu, tapi karena dia bisa melihatnya, pasti ada sesuatu yang istimewa pada luka itu, bukan? Qiao Bai memiliki ide yang lebih berani di benaknya. Cobalah. Bukan karena Qiao Bai bodoh dan berani, itu terutama karena Qiao Bai merasakan keinginan Xiao Wu dan Mao Mao Chong di ruang roh binatang laut. Jika Qiao Bai tidak memaksa mereka turun, Xiao Wu dan Mao Mao Chong akan segera keluar. Qiao Bai, tenang, saya akan melanjutkan sekarang. Xiao Wu, cepat. Mao Mao Chong, cepat. Kedua lelaki kecil itu baru saja mengeluarkan teriakan yang menusuk di benak Qiao Bai. Mendorong pintu hingga terbuka, Qiao Bai segera mencium aroma samar bunga dan tanaman serta bau pahit di dalam ruangan, dan kemudian bau darah yang berasal dari luka beruang raksasa yang kejam. Sangat aneh untuk bercampur. Jika Anda menciumnya lebih banyak, kepala Anda akan terasa sedikit pusing. Qiao Bai berdiri di depan pintu dan menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah ke dalam ruangan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju beruang yang kejam itu. Qiao Bai tidak dengan sengaja menahan langkahnya, setiap langkah yang diambilnya sangat mantap. Bagaimanapun, ruangan itu adalah tempat yang sangat besar, dan tidak peduli seberapa hati-hatinya dia tidak dapat menghindari beruang yang kejam itu. Beruang raksasa yang kejam itu mendengarkan langkah kaki Qiao Bai, kedua telinganya yang tegak bergerak-gerak, tetapi tidak bergerak, dengan patuh membiarkan Qiao Bai berjalan ke arahnya.
Chu Yanyi di luar rumah tampak sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Ya, bisakah beruang raksasa yang kejam itu tetap berperilaku baik? Tidak. Ketika para peternak dan profesor hewan peliharaan memeriksa luka-luka beruang raksasa yang kejam tersebut, beruang raksasa yang kejam tersebut tidak berperilaku ganas dan brutal, karena rasa sakit dan beberapa raungan waspada adalah hal yang normal. Saat memeriksa dan membalut luka, beruang raksasa yang kejam akan menunjukkan kewaspadaan dan keganasan yang ekstrim, dan tidak terlalu umum untuk memperlihatkan gigi. Bagaimanapun, setiap pemeriksaan dan sentuhan pada luka akan memperdalam rasa sakit dari beruang yang kejam, dan rasa sakit tersebut akan terus ada selama lukanya sembuh. Semakin sering beruang yang kejam itu menghadapi orang-orang yang datang untuk memeriksa, membalut, dan memeriksa situasi, suasana hatinya menjadi semakin buruk. Sebaliknya, dia berperilaku sangat baik jarang. Ini terlalu jarang. Mata Chu Yanyi tertuju pada Qiao Bai. Entah bagaimana, dia memiliki beberapa pemikiran yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Mungkin Qiao Bai memiliki cara dan metode khusus. Qiao Bai, senyum.jpg. Latihan dasar. Ini semua nadanya. Keterampilan bakat mudah digunakan. Dengan mudah berjalan ke sisi beruang yang kejam itu. Qiao Bai ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan meletakkan telapak tangannya di luka beruang yang kejam itu. Chu Yanyi di luar pintu. Mata Chu Yanyi tiba-tiba melebar, dan tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia hampir bergegas untuk menyelamatkan Qiao Bai. Kemudian, beruang yang kejam tidak mengaum. Jangan nyengir, tidak ada kemarahan atau ledakan. Chu Yanyi. Qiao Bai tidak peduli dengan Chu Yanyi, yang merasa seperti sedang menaiki roller coaster. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kabut putih susu, udara primitif, di luka beruang yang kejam itu. Saya tidak tahu jika saya tidak memeriksanya. Persis sama, Qiao Bai tahu betapa kuatnya itu. Kuat, intens, jauh lebih seru dari kabut yang dimasuki Qiao Bai di tanah terlarang. Hanya dengan meletakkan tangannya dengan lembut pada luka dan melakukan sedikit kontak dengan kabut putih susu, Qiao Bai merasa separuh tubuhnya mati rasa. Ini bukan sekadar mati rasa. Rasanya seperti kesemutan disertai rasa nyaman, mati rasa disertai kenikmatan, dan rasa gatal yang ada di mana-mana menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Otak Qiao Bai menjadi kosong sejenak. Memahami dengan sempurna keadaan psikologis beruang yang kejam. Saat ini Qiao Bai mau tidak mau menarik tangannya kembali, semua kenyamanan dan ketidaknyamanan yang dibawa kabut putih susu ke Qiao Bai lenyap sama sekali. Qiao Bai menutup matanya, dan kemudian melihat pemandangan indah di ruang binatang laut spiritual. Ruang pengendalian binatang laut spiritual yang awalnya damai pada saat ini seperti permukaan laut yang nyata, dengan gelombang besar melonjak ke langit, dan kekuatan spiritual putih keperakan terus bergulir dan berdetak. Xiao Wu dan Mao Mao Chong yang tinggal di ruang roh binatang laut tidak takut sama sekali, dan bahkan melompat dengan gembira bersama. Xiao Wu dan Mao Mao Chong bersenang-senang bersama dan bersenang-senang bersama. Tarian laut spiritual. Oh, bersemangat, bersemangat. Pengalaman menyenangkan yang belum pernah ada sebelumnya. Teman-teman yang bahagia di sebelah. Xiao Wu dan Mao Mao Chang bersaing satu sama lain dengan hidup. Qiao Bai, pusing. Lautan spiritual yang bergejolak mengembalikan perasaannya kepada Qiao Bai, dan Qiao Bai menemukan untuk pertama kalinya bahwa dia masih mabuk laut. Tetapi ada kekuatan spiritual khusus yang mendukung Qiao Bai, mencegah Qiao Bai bergoyang dan bahkan tidak mampu berdiri. Kabut putih susu pada luka beruang raksasa yang kejam telah diserap seluruhnya oleh Qiao Bai, dan kabut dari luka lainnya juga berkumpul di sini. Pertama kali saya menemukan beruang ganas dengan perubahan berbeda pada lukanya. Oh Hamin, beruang raksasa yang kejam itu tiba-tiba membuka matanya yang bulat penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Qiao Bai mengulurkan tangannya yang lain dan menepuk kepala beruang yang kejam itu, diam dan berbaring. Serap dan cerna apa yang dapat Anda serap dan cerna dengan cepat.
Qiao Bai tidak mengucapkan kalimat terakhir dan sudah jelas bahwa beruang raksasa yang kejam itu bukanlah orang yang bodoh. Beruang raksasa yang kejam dan Qiao Bai bekerja sama. Gelombang mental Qiao Bai semakin tinggi, Xiao Wu dan Mao Mao Chong semakin bersemangat, dan ekspresi beruang yang kejam secara bertahap menjadi lebih baik. Seperti yang bisa dilihat dengan mata telanjang, kabut putih susu pada luka beruang ganas itu semakin berkurang. Sebagian besar telah diserap oleh Qiao Bai, dan sebagian kecil sisanya diserap oleh beruang ganas itu. Meskipun perasaan di lautan mental tidak terlalu baik, Qiao Bai tetap memperhatikan dan menggunakan keterampilan alaminya untuk terus menatap beruang yang kejam itu. Tanda pisah. Teruslah menatap. Akhirnya, panel di depan mata Qiao Bai berubah. Binatang peliharaan, beruang raksasa yang kejam. Atribut pertarungan. Variasi, tingkat menengah hingga mahir asteris. Level ke-6, level rendah. Keterampilan, memalu, memukul, tinju taisan, pukulan kekuatan aneh, energi potensial gravitasi. Belum memenuhi kondisi evolusi. Keterampilan bakat, untuk diaktifkan. Garis darah, untuk diaktifkan. Kenyang, nyaman, mau tidur zes. Sebelum Qiao Bai memeriksanya secara detail, beruang raksasa yang kejam itu sudah mendengkur dan tertidur lelap. Qiao Bai mengklik rute evolusi beruang kekerasan untuk melihatnya. Tian beruang gemetar Furbolt kuno. Qiao Bai, sepertinya ada yang salah dengan kedua jalur evolusi ini, bukan? Bagaimana dengan jalur evolusi asli dari beruang raksasa yang kejam, beruang monster yang menghancurkan bumi?